mahasiswa budidaya perairan angkatan 2020 Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 200203007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ikan atau respirasi pada ikan. Sistem pernapasan merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Organ pernapasan pada ikan yang utama adalah insang, dan beberapa ikan memiliki organ tambahan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan yang terdapat pada banyak organisme, berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagian penyusun insang yang pertama adalah lengkung insang, berfungsi untuk pertukaran gas dari udara dan karbon dioksida dari darah. Yang kedua adalah rigi-rigi insang, berfungsi untuk menyaring air. Yang ketiga adalah lembaran insang, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pernapasan atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya adalah organ tambahan yang ada pada ikan tertentu. Pertama ada labirin. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan dapat bertahan pada kondisi kekurangan air. Labirin berupa lekukan-lekukan yang berisi banyak jaringan pembuluh darah yang berada di dekat insang ikan. Biasanya, ikan yang memiliki labirin hidup pada habitat yang ekstrim. Contohnya, seperti di lingkungan rawa-rawa dengan kadar karbon dioksida tinggi dan kadar air yang sedikit asam. Contohnya ikan betok dan ikan sepat rawa. Yang kedua, lingkungan sawah dan sungai dengan lumpur yang sewaktu-waktu dapat mengering, sehingga fungsi labirin sebagai penyimpanan cadangan oksigen dapat berjalan dengan baik. Contohnya ikan gabus dan lele. Selanjutnya, yang ketiga, di lingkungan sungai yang agak dalam, di mana ikan berlabirin akan hidup di permukaan air hingga bagian tengah air. Contohnya ikan gurame dan ikan cupang. Yang kedua adalah arboresen. Arboresen ini terdapat pada ikan lele. Arboresen merupakan organ pernafasan yang berasal dari insang yang telah termodifikasi. Arboresen memiliki bentuk menyerupai bunga karang yang letaknya berada di sekitar insang, di mana arboresen ini memiliki fungsi sebagai penyerap oksigen dan udara di sekitarnya. Itulah mengapa lele dapat bertahan beberapa jam walau tanpa air, karena lele bisa mengambil oksigen dari udara bebas. Organ tambahan selanjutnya adalah divertikula. Divertikula ini biasanya terdapat pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya gabus. Divertikula ini terletak pada daerah Parin. Selanjutnya, gelembung renang. Gelembung renang ini berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Organ ini memiliki fungsi penting bagi ikan, seperti misalnya membantu ikan untuk mengapung di dalam air, sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Gelembung ikan akan mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Contohnya pada ikan kakap. Proses pernafasan pada ikan diawali dengan membukanya mulut ikan yang kemudian tertutupnya operkulum. Air yang kaya akan oksigen akan terdorong ke dalam mulut ikan dan masuk melalui insang. Selanjutnya, molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Karbon dioksida dan buangan dari hasil respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Selanjutnya, ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang, kemudian air akan mengalir melalui insang.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. See you next video. Bye.